Sejak mulai diambil alih dari Belanda pada tahun 1945, perkeretaapian Indonesia sudah banyak mengalami pergantian warna pada livery sarana keretanya. Mulai dari warna krem dan hijau, oranye, biru muda, merah dan biru tua, 2 garis biru, kuning, abu-abu, hingga warna putih yang membosankan. Namun di antara semua itu, warna krem dan hijau lah yang paling lama digunakan. Bagaimanakah ceritanya? Livery dengan warna krem dan hijau pertama kali digunakan oleh sarana kereta rel listrik atau KRL yang mulai didatangkan pada tahun 1925. Warna krem dicat pada bagian jendela hingga ke batas atap, sementara warna hijau ada di bagian bawah jendela. Dan kedua warna ini dipisahkan oleh sebuah garis berwarna hitam. Sebelumnya, wajah kereta api di Hindia Belanda bisa dibilang sangat kurang berwarna. Lokomotif-lokomotif uap hanya dicat hitam polos, sementara sebagian besar kereta penumpang memiliki warna coklat kayu. Namun beberapa tahun setelah kehadirannya, livery dengan warna krem dan hijau ini masih hanya digunakan pada KRL saja. Hal ini berlangsung hingga 1934. Pada tahun itu, sebuah berita koran edisi 5 Februari 1934 menyebutkan bahwa rangkaian kereta ekspres relasi Batavia-Bandung memiliki livery dengan warna yang tidak biasa, yang kemudian diketahui bahwa warna yang dimaksud adalah krem dan hijau seperti yang ada pada KRL. Livery dengan warna ini pun kemudian juga diaplikasikan pada kereta penumpang lainnya yang dimiliki oleh perusahaan kereta api negara Staatspoorwegen sepanjang tahun 1930-an. Namun perusahaan lainnya seperti NIS juga ikut mengaplikasikan livery ini pada sarana keretanya. Hingga pada masa setelah kemerdekaan Indonesia, hampir semua kereta penumpang baik baru maupun peninggalan Belanda memiliki warna krem hijau ini. Pada tahun 1953, lokomotif diesel pertama Indonesia CC200 hadir, dan kemudian juga menjadi lokomotif pertama yang mengenakan warna krem hijau ini, dengan tambahan sebuah logo yang dikenal sebagai roda sayap di bagian wajahnya. Lokomotif-lokomotif diesel yang didatangkan setelahnya juga mengenakan livery dengan warna ini, namun dengan logo roda sayap yang lebih kecil, serta corak warna hijau yang disesuaikan dengan bentuknya masing-masing. Warna krem dan hijau akhirnya mewarnai wajah modern sarana perkeretaapian Indonesia pada tahun 1950-an. Lokomotif dan kereta penumpang kelas 1 dan 2 memiliki garis pemisah berwarna krem hijau dengan posisi terbalik, sementara sisanya memiliki garis pemisah berwarna hitam. Namun menjelang tahun 1960-an, muncul beberapa warna lain seperti abu-abu yang digunakan oleh kereta Tamasya, warna kuning pada beberapa lokomotif CC200 dan BB300, serta warna putih dan biru yang digunakan pada rangkaian kereta tidur Bintang Senja. Meskipun begitu, pada pertengahan tahun 1960-an, semua lokomotif diesel milik PNKA sudah kembali menggunakan warna krem dan hijau. Namun di lain sisi, keberadaannya pada rangkaian kereta penumpang justru mulai tergeserkan. Dimulai dengan kereta api Bima dengan warna birunya pada tahun 1967, warna krem dan oranye yang digunakan pada kereta kelas 1 dan 2 mulai tahun 1971, warna kuning dan merah muda, biru dan putih, serta juga warna oranye dan krem. Menjelang akhir tahun 1970-an, hanya sebagian kereta kelas 3 atau ekonomi saja kereta penumpang yang masih menggunakan warna krem dan hijau. Hingga akhirnya, warna krem dan hijau pada kereta kelas ekonomi pun juga tergantikan. Kereta penumpang terakhir yang didatangkan dengan warna ini adalah kereta kelas ekonomi produksi Jepang pada tahun 1982, di mana kemudian warna ini kemudian digantikan oleh livery berwarna hijau dan putih ataupun livery hijau dengan garis kuning.
Hal tersebut membuat pada tahun 1980-an, livery dengan warna krem dan hijau hanya digunakan pada lokomotif serta kereta rel diesel atau KRD saja. Dan mulai tahun 1988, logo roda sayap pada lokomotif juga akhirnya digantikan oleh logo baru yang dikenal sebagai segi lima biru. Namun memasuki tahun 90-an, livery dengan warna ini bisa dibilang sudah terlalu kuno. Hal tersebut ditambah dengan buruknya sistem dan manajemen PJKA membuat wajah kereta api sangat buruk dan ketinggalan zaman. Sebuah perubahan sudah sangat diperlukan. Sebuah logo baru kemudian kembali diluncurkan pada tahun 1991. Untuk melengkapinya, livery baru juga dihadirkan untuk berbagai sarana kereta api. Lokomotif mendapatkan livery baru dengan warna merah dan biru. Sementara rangkaian kereta penumpang mendapatkan livery baru dengan warna biru tua dengan warna garis berbeda pada bagian jendela yang menandakan jenis atau kelasnya. Untuk sementara waktu, logo baru juga ditempelkan pada lokomotif yang masih menggunakan warna krem dan hijau hingga mendapatkan giliran untuk dicat ulang. Pada pertengahan tahun 90-an, warna krem dan hijau sudah digantikan seluruhnya oleh warna baru. Namun sejarah warna krem dan hijau belum berakhir. Warna krem dan hijau akhirnya terlahir kembali pada lokomotif CC215 dalam acara perayaan 50 tahun lokomotif CC200 pada tahun 2003. Sejak saat itu, warna krem dan hijau mulai digunakan kembali di berbagai jenis lokomotif. Meskipun hampir semua lokomotif itu memiliki warna hijau yang terlalu terang, terlalu kuning, ataupun garis lengkung yang berantakan. Selain itu, lokomotif-lokomotif yang kembali mengenakan livery ini kesemuanya merupakan lokomotif yang hanya digunakan untuk langsiran, menjadi koleksi museum, ataupun sebuah monumen saja. Pada tahun 2017, sempat ada pengajuan untuk mengecat kembali beberapa lokomotif CC201 dengan livery krem dan hijau untuk merayakan 40 tahun beroperasinya lokomotif ini. Namun hal tersebut baru dapat diwujudkan pada bulan Januari tahun 2021 dengan dicatnya warna krem hijau pada lokomotif CC2018331 oleh Balayasa Yogyakarta. Sedikit perubahan juga dilakukan dengan ikut terpampangnya logo terbaru PT KAI pada bagian bodi sampingnya. Livery seperti ini kemudian dikenal sebagai livery vintage. Setelah lokomotif pertama rilis, lokomotif CC201 kedua, dan satu lokomotif BB304 dengan livery vintage kemudian hadir dengan proses pengecatan yang dilakukan oleh Dipo Lokomotif Semarang Poncol. Tidak hanya di Pulau Jawa, sebanyak 3 lokomotif CC202 secara sekaligus juga dirilis dengan livery vintage oleh Balayasa Lahat, yang juga untuk menyambut 35 tahun beroperasinya KA Babaranjang pada Oktober 2021. Lokomotif livery vintage terus bertambah, di mana ada 2 lokomotif BB302 yang dirilis oleh Balayasa Pelubrayan Medan pada April 2022 dan 2 lokomotif BB303 oleh Balayasa Padang pada pertengahan tahun 2022 dan lokomotif CC201 ketiga oleh Balayasa Jogja pada September 2022. Setelah menghilang selama sekitar 30 tahun lamanya, livery krem hijau akhirnya dapat menyapa para penumpang lagi, serta kembali mewarnai jalur utama kereta api di Pulau Jawa maupun Sumatera. Pada September 2023, lokomotif CC201 livery vintage keempat dirilis oleh Balayasa Yogyakarta. Namun sayangnya, sekitar 3 bulan kemudian pada tanggal 5 Januari 2024, lokomotif dengan nomor CC2017717 milik Dipo Cirebon ini terlibat dalam sebuah kecelakaan saat berdinas komuter lain Bandung Raya.
di mana mengalami tabrakan dengan KA Turangga di sinyal masuk stasiun Cicalengka. Peristiwa ini membuat lokomotif tersebut mengalami kerusakan parah, serta juga ikut membawa pergi kedua kru masinis yang sedang mengoperasikan lokomotif ini di hari itu. Peristiwa yang secara tidak sengaja melibatkan salah satu lokomotif livery vintage ini mengingatkan sebagian orang dengan kejadian serupa seperti tragedi Bintaro yang terjadi pada tahun 1987 silam. Bahkan ada yang menganggap bahwa kehadiran livery krem hijau ini juga ikut membawa kembali sejarah kelam perkeretaapian Indonesia puluhan tahun yang lalu itu. Namun kita semua tahu bahwa peristiwa naas tersebut tentunya bukanlah disebabkan oleh sebuah warna saja. Walaupun sudah sekitar 100 tahun sejak kehadirannya, warna krem dan hijau akan terus mewarnai perkeretaapian Indonesia, baik di berbagai museum ataupun di sepanjang jalur utama Pulau Jawa dan Sumatera.